artinya saya mengatakan Bali ini adalah sebuah Majapahit kecil yang ornamen bangunannya dan sebagainya, termasuk juga cara kebinekaannya itu sangat bertumpu kepada jiwa-jiwa Majapahit. Lah saya akan merana kepada sebuah seni budaya Bali ini, saya menyatakan bahwa seni budaya Bali ini cerminan adat, tradisi, dan budayanya. Saya meyakini, yang lain nggak yakin nggak masalah, adalah Majapahit lah. Tapi ulo salam yo atur bagyo wis muga nusantara. Hong wilayah jati nuhun ya jati luluh nusantara tapi uluk salamu ya. Saya sepakat dengan Bu Lina Kamal ya, yang artinya beliau kan asli dari Kepulauan Riau, lalu hijrah ke Jakarta, lalu dia tertarik dengan Bali. Nah, ada apa dengan Bali, intinya kan seperti itu. Jadi nuansa sejarah yang kita baca secara seksama bahwa runtuhnya Majapahit dulu kan kawulo Majapahit atau masyarakat Majapahit kemana? Nah, secara umum tentunya berlari ke Pulau Bali. Nah, artinya saya mengatakan Bali ini adalah sebuah Majapahit kecil yang ornamen bangunannya dan sebagainya, termasuk juga cara kebinekaannya itu sangat bertumpu kepada jiwa-jiwa Majapahit. Jadi saya akan mengatakan jiwa-jiwa Majapahit atau orang Majapahit sebenarnya ada di mana? Nah, kalau keyakinan secara visual dan secara realita ini memang Bali masih mencerminkan menurut saya Majapahit kecil. Contoh, tidak ada orang yang ketemu dengan orang asing tidak begini, tidak ibaratnya menghormati ya caranya. Jadi itu budaya menjunjung tinggi siapapun, artinya kalau salam mulia menurut saya itu kan menjunjung kemuliaan manusia sebagai makhluk pemimpin di muka bumi atau khalifah fil ard kalau kata Pak Kiai saya lah. Satu sisi ini saya sangat bahagia pula bahwa saya intinya saya bisa menginjakkan kakinya di Pulau Bali yang kesekian kalinya, karena dulu tahun 93 saya sudah pernah ke sini, namun tidak masuk ke ruang lingkup seperti ini karena om saya itu kan beda keyakinan, bukan Buddha tapi Kristen ya. Jadi ada batasan kami lah. Kalau sekarang kami bisa menikmati nilai-nilai seninya, ukirannya dan sebagainya. Lalu pura-pura dan puri, antara pura dan puri ini kan berbeda. Saya jadi tahu kalau puri ini adalah tempat raja, kalau pura ini adalah tempat pemujaan. Itu dari Mangku lah. Ini saya bahagia pula bisa ketemu dengan Mbak Listi dari channel apa? Logica Listi Official. Logic. Iya. Logic Official. Logic Official ya, dimana saya bisa silaturahmi, bisa kita saling tukar pengalaman ya Mbak Listi. Intinya kalau saya mengungkapkan Majapahit kecil atau orang Majapahit itu di mana ya, saya akan menjawab di Bali. Walaupun sebagiannya tentu kalau orang Siliwangi itu di mana, tentunya saya akan menjawab di Baduy kan. Nah, lah saya akan merana kepada sebuah seni budaya Bali ini, saya menyatakan bahwa seni budaya Bali ini cerminan adat, tradisi, dan budayanya. Saya meyakini, yang lain nggak yakin nggak masalah, adalah Majapahit lah. Menurut Mbak Listi, kira-kira kesan-kesan Bali ini menurut Mbak Listi seperti apa? Kalau saya jiwa-jiwa Majapahit dan Majapahit kecil ya, menurut saya ada di Bali. Monggo menurut Mbak Listi seperti apa? Baik, terima kasih Ki Dharma Kunchara, suatu kehormatan ya akhirnya bisa melakukan sharing ya dengan Ki Dharma Kunchara dan Pak Ade yang tentunya luar biasa sekali, lebih sepuh ya sebagai sesepuh spiritual keduanya yang perlu saya hormati sekali dan menjadi panutan bagi saya. Sebelumnya Listi tidak merasa lebih tahu ya, karena di sini ada sesepuh-sesepuh hanya iya betul, menyampaikan apa yang Listi rasakan. Memang Bali ini sakral. Karena yang Listi rasakan di tahun 2022 banyak orang-orang mulai menerima pembayaran karmanya.
Banyak hal yang mulai muncul ke permukaan yang mungkin kita tidak pernah tahu. Ada kasus tertentu, kemudian kejadian-kejadian alam tertentu yang akhirnya di tahun ini semua terbuka. Dan kenapa di penghujung tahun Bali ini menjadi satu hal yang penting, karena bagi saya ini penghujung tahun, bisa dibilang ini akhir tahun, tetapi ini justru sebuah awal sebuah kebangkitan energi besar yang kita bisa lihat beberapa hari sebelum Lisi sampai di sini sudah ada berita ya Ki Dharma, ada gempa beberapa kali, tapi bersyukurnya tidak ada korban. Itu mengindikasikan menurut Listi pribadi bahwa ada pergerakan energi yang besar. Bisa jadi para sesepuh dan leluhur-leluhur Nusantara ini memang sedang mempersiapkan sesuatu, dan itu adalah hal yang luar biasa yang patut kita sambut ya, sebagai saya pribadi jiwa-jiwa milenial untuk berkontribusi. Setidaknya kalau kita tidak bisa melakukan sesuatu ya kita mensupport orang-orang yang bergerak di bidang itu. Justru tidak egonya sendiri yang ditinggikan, tidak merasa lebih dari yang lain, tidak sibuk cari keuntungan sendiri. Jadi justru kita mulai sadar ke peran masing-masing. Kalau memang kita sebagai pelaku, maka kita lakukan bagian peran kita sebaik mungkin saat ini. Tapi kalau kita ini ibaratnya tidak bisa melakukan karena mungkin memang terbatas dalam hal spiritualitas, ya kita mendukung siapapun yang bergerak di bidang itu. Ya mungkin kalau bisa melalui tenaga, ya tenaga. Kalau kita bisa melalui pikiran, ide juga bisa, dan dengan hal-hal yang sifatnya dibutuhkan lainnya. Termasuk dengan penggagas acara ini ya Ki Dharma yang luar biasa sekali. Memang sepertinya ini adalah jalan dari leluhur untuk mengumpulkan jiwa-jiwa yang memang harusnya bersatu. Ya, karena makin kesini tentu dengan perubahan zaman yang semakin maju, banyak orang mulai meninggalkan budaya, adab, spiritualitas. Nah mungkin dari sini dengan bimbingan para sesepuh Ki Dharma Kunchara dan juga Pak Ade, Listi dan juga para jiwa-jiwa milenial lainnya tuh menjadi lebih paham setidaknya apa yang perlu dilakukan ke depan, bagaimana adab yang diterapkan ketika kita datang ke Bali, dan gak cuma di Bali aja, mungkin di tempat-tempat yang lain, supaya nilai luhurnya itu masih dijaga. Namanya leluhur itu kan pasti ada sesuatu yang luhur, yang pantas dan memang harus kita uri-uri. Jadi mungkin kita selama ini berpikir leluhur, kata-kata leluhur itu kan sudah umum ya, umum. Tapi sadar nggak sebetulnya leluhur itu maksudnya apa? Berarti kan yang diluhurkan. Nah kalau kita memuja dalam arti kita mengikuti tracknya leluhur, ya kita juga meluhurkan diri kita melalui perbuatan-perbuatan yang baik. Kurang lebih seperti itu Pak Ade.